Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita. Ada kesempatan membahas tentang mempelajari bersama kitab Qawaidul Arba', kaidah yang 4 yang disusun oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian disyarah atau dijelaskan, ditafsirkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Beliau ini para Ahlus Sunnah wal Jamaah dari golongan Sunni. Kita baru membahas di pertemuan keempat sampai pada halaman ke-14. Kita lanjutkan pembahasan kita, kajian kita. Ada kesempatan malam hari ini. Lebih dahulu kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-kitab terdahulu itu memiliki kelebihan yang luar biasa. Bahasanya mendalam, maknanya itu dalam. Bahkan orang-orang masa kini mampu menafsirkan atau mampu menjelaskan kitab-kitab zaman dahulu itu menjadi lebih panjang lagi. Ada seorang ulama dulu, Ibnu Taimiyah, itu mentafsirkan satu ayat menjadi sebuah buku dengan ketebalan 400 halaman. Satu ayat menjadi 400 halaman ketika ditafsirkan. Dan ini adalah bentuk bagaimana dalamnya orang-orang dulu ketika membahas atau mengkaji sesuatu. Pikirannya masih fokus ke sana. Jadi semuanya mendalam sehingga pikirannya jangka panjang, pikirannya luas sehingga mampu menguraikan dengan makna-makna yang lebih dalam lagi. Nah, mari kita sama-sama pelajari dari kitab ini. Di halaman 14 dilanjutkan, I'lam arsyadakallahu li ta'ati. Ini adalah kata-kata dari Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis buku ini. Annal hanifiyata millatu Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Kama qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. I'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbingmu untuk mentaatinya. Orang-orang dulu membuat break di dalam kitab-kitabnya itu dengan doa-doa. Jadi orang dulu itu kalau supaya orang kemudian tidak bosan membaca kitab, supaya tidak bosan membaca kitab itu, kemudian para ulama dulu memberikan jeda refreshing membaca itu dengan doa-doa. Dengan doa-doa, arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbingmu untuk mentaatinya. Jadi itu adalah selingan buku itu. Atau kalau khotbah Jumat biasanya teman-teman melihat jamaah Jumat rahimakumullah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kan gitu. Itu bentuk sapaan menyambung kembali. Tapi para ulama dulu menggunakan kalimat-kalimat doa. Kalimat doa sebagai jeda antara para paragraf dan lain sebagainya. I'lam arsyadakallah, hada doa minasyaikh rahimahullah. Ini adalah doa dari Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa hakadha yambaghi lil muallim ayyad'u lil muta'allim. Dan inilah selayaknya yang dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya, yaitu memberikan doa. Wa kalimatul ta'ati, dan kalimat semoga membimbingmu untuk ketaatan itu, maknaha imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Maksudnya adalah, maknanya taat itu ada dua. Taat mengerjakan kebaikan dan taat meninggalkan larangan. Maka dilarang STMJ, sholat tetap, maksiat jalan, itu jarang, tidak boleh. Itu namanya tidak taat. Taat itu dua sisi mata uang. Sisi pertama mengerjakan perintah, sisi yang kedua meninggalkan larangan.
maka seseorang tidak bisa dikatakan taat jika dia hanya sholat tetapi dia tetap maksiat, atau orang tidak maksiat tapi juga tidak sholat, itu juga tidak taat. Orang taat itu dua hal, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Maka berat, taat itu berat. Menjalankan perintah itu berarti mengendalikan keinginan kita, agar keinginan kita itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kan susah itu. Kita itu terlalu sering menginginkan Allah sesuai dengan kita. Bulan depan capaiannya ini, bulan depan harapannya ini gitu. Bulan depan permohonan Allah kepada Allah begini. Doa kita kepada Allah seakan-akan kita meminta Allah untuk memenuhi keinginan kita. Dan secara tidak langsung kita ini mendikte Allah. Dan bahkan ketika kita doa kita terkabul, kadang-kadang kita mengucapkan alhamdulillah, gara-gara saya doa kepada Allah, saya jadi begini. Padahal kita doa atau kita tidak doa, itu Allah itu tidak bisa dipengaruhi. Doa itu adalah usaha kita, tapi jaminannya bukan dikabulkan. Jaminan doa itu adalah dijawab oleh Allah. Artinya jaminan doa itu tidak dipenuhi tapi dikabulkan. Bentuk pengabulan doa Allah itulah yang kemudian harus kita cari. Maka ketika kita minta sesuatu kemudian kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita minta, itu artinya adalah bahwa kita ini sedang diberikan pengabulan doa oleh Allah dengan cara Allah yang lain. Paling tidak ada 4 cara. Pertama, doa itu dikabulkan sama dengan sesuai dengan doanya. Doanya lulus UN, ya lulus UN. Kemudian yang kedua, ditunda waktunya. Doa minta segera menikah, target 2020 menikah. Ada yang sudah punya target ini? Oh, Mason ya. Mason ya. Itu ditunda 2021. Yang ketiga ini sudah lebih sulit lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa, Allah ganti dengan yang lain, dengan wujud yang lain. Mintanya segera menikah, ternyata diterima PNS itu. Kan bingung lagi gitu. Nah, ada teman saya itu yang sudah siap menikah tahun 2021. Syaratnya adalah, di antara syarat yang disampaikan calon istrinya itu harus tinggal di rumah istrinya. Qadarullah calon suaminya ini diterima PNS, dan iseng-iseng daftar PNS-nya itu di Jogja. Diterimalah di Jogja. Akhirnya apa? Ini tidak mungkin, manten baru, kemudian pekerjaan baru, PNS baru, akhirnya sebuah baru, resiko besar musim seperti ini, akhirnya ditunda menikahnya. Bisa jadi itu bukan karena dia merencanakan begitu, tapi Allah ganti doanya yang ingin menikah diganti dengan dapatnya dia pekerjaan. Yang keempat, yang lebih sulit lagi pengabulan Allah untuk kita baca itu, bahwa semua doa yang baik yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dicatat oleh Allah sebagai pahala. Dan jika kita kemudian di dunia tidak mendapatkan balasannya, maka kelak di akhirat pahala dari doa itu akan datang kepada kita, membantu kita atau memberikan kita kemudahan. Jadi doa itu adalah ibadah. Maka orang berdoa itu selain memohonkan keinginannya, maka dia itu sedang beribadah kepada Allah. Dan orang yang beribadah kepada Allah itu berarti mendapat balasan dari Allah di akhirat. Sehingga orang doa itu doa banyak, lama doanya, silahkan. Yang dikabulkan sedikit, jangan protes. Wong aku ndonga suwi, ketika boleh titik lho kuwi sing ndonga cepet mat kolam cing, kok mat teko salam plencing. Kuwi kok akeh rezekine, akeh penak uripe, bojone ya ayu-ayu. Lho saka siji berarti. Kalau itu terjadi orang yang begitu, maka itu bukan perkara doa, tapi itu perkara takdir Allah kepada manusia. Maka sekali lagi, taat itu ada dua, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Annal hanifiyata millatu Ibrahim, sesungguhnya al-hanifiyah itu adalah jalan yang lurus, agama yang lurus. Millatu Ibrahim, milahnya
Ibrahim. Milah itu artinya jalan. Jalannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu hanifiyah. Apa itu jalan yang hanif itu? Hanif itu lurus. Anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Mengikhlaskan agama ini untuk Allah. Jadi mengikhlaskan agama hanya semata-mata untuk Allah. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'an, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surat Al-Zariyat ayat 56. Penjelasan dari Syekh Abdullah bin Fauzan, Saleh bin Fauzan. Al-Hanifiyah, maksud dari jalan yang lurus, agama yang lurus itu. Jadi perlu kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebagai bapaknya para nabi dan rasul dikenal membawa agama yang hanif. Jadi bahkan kalau ada orang itu menyebutnya apa agamanya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu hanifiyah agamanya. Terus kemudian apa agamanya Nabi Musa? Tauhid. Padahal tauhid, hanifiyah, mukhlisin atau ikhlas itu semuanya sama. Semuanya adalah Islam. Maka hanifiyah, millatul hanifiyah wa huwa Ibrahim, itu adalah jalannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wal hanifu huwa al mukbilu ala Allahi al mu'risun amma siwah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala al mukbilu ala Allahi al mu'ris, yang artinya adalah memerintahkan atau memberikan perintah kepada manusia. Al-muqbilu 'ala Allahi bi qalbihi wa a'malihi wa niyyatihi wa maqasidi kullihi lillah. Yang dimaksud dengan agama yang lurus tadi adalah menerima apa yang Allah perintahkan bi qalbihi, dengan hatinya, wa a'malihi, dengan perbuatannya, wa niyatihi, dan niat-niatnya, wa maqasidi kulliha lillah, dan maksud-maksudnya itu semuanya ditujukan kepada Allah. Jadi agama yang lurus itu meyakini, itu berarti sumber daripada sebuah perbuatan itu keyakinan. Sumbernya keyakinannya sudah Allah. Berarti mau melakukan apa itu berarti dari Allah. Motivasinya Allah. Bahkan kalau orang yang sudah sampai pada tahap ini, mereka punya keinginan apa, itu sudah langsung di cross check kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau begini, aku pengen begini, Allah ridho enggak ya? Mulai di sumber daripada keinginan itu sudah mulai dicek. Kadang-kadang kita itu mengecek perbuatan kita itu setelah terjadi. Tidak sampai niat itu lupa. Pokoknya pengen makan mie ayam, sudah berangkat makan mie ayam, beli, kemudian setelah itu sampai pulang lagi mikir, lah ya aku kayaknya apa ya tuku mie ayam itu. Kayaknya begitu. Kenapa? Karena tidak terkontrol, tidak didasari dengan niat sejak awal, kemudian memiliki keinginan itu tidak kemudian lantas diikuti dengan iman kepada Allah. Maka al-muqbilu biqalbih itu menerima dengan hati itu. Di dalam niatnya itu menerima dengan hati itu. Jadi keinginan, sumber keinginan itu di cross check. Kalau mau pengen sesuatu itu dicek dulu. Terus jangan merasa jangan merasa wah kalau keinginan saya kemudian tidak tercapai, atau keinginan saya itu kok bertentangan dengan syariat agama Islam, kemudian kita lantas menyalahkan syariat Islam, itu kita tidak benar. Islam kok ribet, itu jangan sampai ada kalimat seperti itu. Islam kok ribet ya, mau apa-apa nggak boleh, mau apa-apa nggak boleh. Padahal di dalam Islam sendiri apa-apa itu pada hakikatnya boleh. Semua perkara dunia itu boleh, kecuali yang dilarang. Kan aman. Pokok gak sinau larangan itu kabeh oleh. Zina gak ngerti zina ya.
kayak gak ngerti tenanan ya. Iya. Tapi kalau dia sudah tahu, ya itu dosa. Kenapa? Jelas larangannya. Kalau dia tidak tahu, Allah angkat pena. Allah angkat pena. Kalau dia pura-pura nggak tahu, ya tetap ditulis. Allah itu mengetahui di qalbi, dalam hati. Maka dalam hati itu selalu di cross check dari Allah apa enggak ini. Keinginannya ini dari Allah, dari nafsu, dari akal, apa dari yang lain. Jadi ibarat orang sekarang menyebutnya motivasinya itu harus lillah. Wa amalihi dan amal-amalnya itu juga sesuai dengan Allah, tidak kemudian bercampur dengan yang lain. Wa niyatihi wa maqasidi kulli halillah, niat dan maksudnya itu semata-mata semuanya itu untuk lillah. Al-mu'rid dan berpaling amma siwa, selain dari Allah, dan meninggalkan semua yang dari Allah. Jadi kalau niatnya, maksudnya, tujuannya, hatinya itu kemudian berbeda dengan maksudnya, tujuannya, amalnya, niatnya Allah, maka tinggalkan. Yang ditinggalkan yang mana? Yang diri kita tadi. Ikuti yang mana? Ikuti Allah. Sudah ikuti Allah. Kita sekali-kali jangan pernah meninggalkan Allah, dan jangan sekali-kali kita kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebagai cadangan. Cadangan itu apa maksudnya? Ketika kita di dalam keadaan berkecukupan, ketika kita di dalam keadaan yang bahagia, di dalam keadaan yang tidak bermasalah, kita ini tidak seakan-akan tidak membutuhkan Allah. Tapi kalau sudah masalah dan ujian datang kepada kita, maka kita kemudian baru ingat Allah, dan bahkan sering juga kita menyalahkan Allah. Menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa engkau uji aku dengan ujian yang berat ini ya Allah? Padahal kemarin itu nikmatnya lebih banyak daripada ujian ini gitu. Tapi yang dilihat apa? Ujiannya, bukan nikmatnya. Maka di dalam kitab ini Syekh Shalih Al Fauzan menceritakan atau menjelaskan bahwa agama yang lurus itu adalah lurus sejak awal sumbernya keinginan, praktek melaksanakan keinginan, tujuan keinginan, sampai kemudian endingnya itu semuanya sesuai, sejalan dengan syariat Islam, semuanya untuk Allah. Wallahu amarona bittiba'i millati Ibrahim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti milahnya Ibrahim, jalannya Ibrahim, agama Ibrahim. Jadi Allah menyuruh umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, untuk mengikuti milah Ibrahim, jalan atau agamanya Ibrahim. Di dalam surat Al-Hajj ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj millata abikum Ibrahim. Al-Hajj ayat 78. Dan sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tua kalian, yakni Ibrahim. Luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat yang maknanya itu sangat dalam, dan antara satu dengan yang lain itu selalu berhubungan. Misalnya, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian. Ini maknanya berarti Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah menjadikan sesuatu sebelum kalian. Allah ini menciptakan banyak hal sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan firman ini. Jadi sebelum ayat ini kan sudah terjadi, jagat raya sudah ada, manusia sudah ada. Bahkan dalam konteks ayat ini Allah itu sudah pernah mengutus Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Agama itu mudah. Maka kalau ada tadi pertentangan keinginan kita pribadi dan kemudian keinginan Allah, kita pilih keinginannya Allah. Ikutilah agama orang tua kalian Ibrahim. Orang tua kalian, bukan orang tuamu, tapi orang tua kalian. Kalimat yang luar biasa, karena Nabi Ibrahim alaihissalam ini disebut juga sebagai bapaknya para nabi dan rasul. Memiliki anak, di antara anaknya dua itu menjadi nabi dan rasul, Ismail alaihissalam dan Ishak. Ismail dari Hawa,
bahwa Hajar ya, dari Hajar, kemudian Ishak dari istri pertama. Siapa nama istri pertama? Sarah ya. Cantik mana? Cantik Sarah. Hajar itu pembantu, budak itu yang diberdekakan, dinikahi. Ismail punya adik Ishak. Dari Ishak kemudian lahir keturunan Yakub, kemudian ke bawah sampai Nabi Isa alaihissalam itu adalah garis keturunan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, ke bawah Yakub, terus ya tentunya jeda generasi, bisa anaknya langsung, bisa cucunya, bisa cicitnya, dan seterusnya. Saya belum hafal silsilahnya. Kalau Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim, Ismail bin Ibrahim itu keturunannya langsung, anaknya Nabi Ismail tidak menjadi Nabi dan Rasul, cucunya juga tidak, terus tidak. Tapi nanti Nabi Muhammad SAW itu diruntut ke atas garis nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim dari jalur Ismail bin Ibrahim. Maka bapaknya para Nabi dan Rasul. Jadi hampir semuanya pertama meletakkan pondasi agama. Nabi Ibrahim alaihissalam, pondasi agama itu tempat beribadah, pondasi Ka'bah Nabi Ibrahim. Pondasi syariat Nabi Ibrahim, mulai ada syariat, kemudian puasa, sholat itu di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada puasa, ada sholat, dan bahkan haji, rukun Islam yang kelima itu mayoritas itu adalah ittiba millata Ibrahim, mengikuti sejarah atau ritual ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, wa millatu Ibrahim anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Agama Ibrahim itu adalah engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini untuknya. Hadhil hanifiyah, inilah al-hanif, jalan yang lurus, agama yang lurus. Maqala anta'budallah faqad, dan ketika dikatakan anta'budallah, sesungguhnya beribadah engkau kepada Allah, faqad, itu saja. Balqala mukhlishan lahuddin, dan kamu tidak disuruh untuk beribadah kepada Allah begitu saja, tetapi diperintahkan ibadah itu harus memiliki syarat mukhlishan lahuddin, yakni watajtani basyirk, ibadahnya harus bersih, jauh dari syirik. Li'anal ibadah, karena sesungguhnya ibadah idza khalata'aha syirkul batalat, apabila bercampur dengan syirik itu batal. Bahkan syirik kecil itu membatalkan ibadah. Kalau syirik besar membakar semua pahala dari ibadah. Susah. Syirik kecil itu kita sholat 4 rakaat, kok ada syirik kecil satu saja, pamer gitu aja. Sholat di misalnya di Masjid Al-Manar, wah di samping saya ada calon mertua saya, saya tak gerakan takbiratul ihram tak rodok khusyuk, Allah Akbar. Kenapa? Sebelahnya ada calon mertua. Sudah bukan lagi lillah, tapi sudah syirik, batal semua pahala dari sholat itu hangus. Meskipun sholatnya 4 rakaat dan syiriknya hanya ada di takbiratul ihram, atau ada di pertengahan atau di akhir, membatalkan pahala dari amal itu. Hati-hati. Fala takunu ibadatan illa idza kanat salimatan minasyirkil akbari wal asghar. Maka engkau harus menjauhi kesyirikan, karena jika kesyirikan itu mencampur ibadah maka akan membatalkannya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam surat Al-Quran, surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini dengan hanif, dengan lurus. Hunafa maknanya adalah
ikhlas. Maka perintah pertama Allah itu syarat ibadah itu adalah ikhlas. Ikhlas. Maka beribadah kepada Allah itu tidak hanya sekedar memperbanyak mengerjakan perintah atau sekedar memperbanyak meninggalkan larangan, tetapi paling penting lagi adalah mengerjakan perintah dan menjauhi larangan semata-mata karena ikhlas, karena Allah. Kalau sholatnya mengerjakan perintah